Presiden Soekarno pernah membeberkan sebuah rahasia terkait bagaimana ia membangun persahabatan dengan para pemimpin dunia. Dengan melakukan perjalanan di berbagai belahan dunia, Bung Karno menyimpulkan kalau seluruh umat manusia yang menghuni permukaan bumi sebenarnya adalah satu. Sebelum melakukan lawatan perdana ke luar negerinya pada tahun 1956, Soekarno menyebut telah memiliki agenda besar dalam alam pemikirannya. Ia ingin mengenalkan bangsa Indonesia kepada negara-negara dunia. Namun, selain itu, Soekarno juga memiliki agenda penting. Ia ingin melihat dan belajar untuk menemukan bentuk sistem pemerintahan bernegara yang paling pas, tepat, dan universal bagi bangsanya. Setelah kembalinya saya dalam lawatan ke luar negeri, saya akan menyebutkan apa yang terbaik bagi bangsa Indonesia, kata Soekarno. Presiden Soekarno pernah mendapat undangan dari pemimpin Uni Soviet, Voroshilov dan Nikita Khrushchev untuk datang pada tahun 1956. Sebagai pelopor gerakan non-blok, Bung Karno lalu mengusung diplomasi damai saat datang ke Uzbekistan yang saat itu masih gabungan Uni Soviet sebagai salah satu cara efektif dalam mempererat hubungan antar negara mengingat polarisasi blok negara-negara besar pada masa itu. Kunjungan ke Uzbekistan adalah rangkaian panjang lawatan Soekarno ke Uni Soviet pada tahun 1956. Soekarno melawat ke Uni Soviet dan tiba di Uzbekistan pada tanggal 4 September. Ia berangkat dari Sverdlovsk mengendarai pesawat terbang menuju Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Pesawat yang ditumpangi Soekarno transit sebentar di Akhtobinsk, yang kini Kazakhstan. Tepat pukul 5 sore waktu setempat, pesawat yang ditumpanginya mendarat mulus di bandar udara kota Tashkent. Seperti kedatangannya di Moskow dan Saint Petersburg dan kota-kota lain di Soviet, Soekarno disambut besar-besaran di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад. Selamat datang. Terima kasih. Spasiba. Parvozingiz qanday bo'ldi? Holatingiz yaxshimi? Большое спасибо. Dia, Sharof Rasidov, seperti adik saya suka betul kepadanya. Begitu ekspresi spontan Soekarno tentang sosok yang baru ditemuinya saat berkunjung ke Uzbekistan tahun 1956. Sosok itu adalah Sharof Rasidov, tokoh yang paling berkuasa di Uzbekistan saat itu. Ia juga ditunjuk Presiden Voroshilov agar menemani Soekarno kemanapun sang putra sang Fajar mau ketika Soekarno berkunjung ke Uzbekistan. Hari pertama di Uzbekistan, Soekarno mengunjungi beberapa tempat penting, termasuk objek bersejarah yang menjadi saksi penting peradaban Islam di Asia Tengah. Soekarno dan delegasi juga menyambangi pabrik pupuk nitro dan perkebunan kapas. Bung Karno berhasil jadi magnet penyedot atensi massa Uzbekistan. Saat diminta menghadiri pertemuan besar di Stadion Paktakor, sekitar 55.000 orang menyaksikan dan mendengarkan pidatonya. Dari Stadion Paktakor, Soekarno mengunjungi Universitas Asia Tengah. Ia masuk ke beberapa ruangan kampus, seperti laboratorium, ruang kelas, dan berinteraksi langsung dengan mahasiswi. Di sana, tari-tarian disajikan untuk menghibur tamu agung. Galia Ismailova dan Halimah Nazirova adalah dua dari sekian banyak penari balet Uzbekistan yang menghibur Soekarno dan undangan lainnya. Semuanya menarik, termasuk Soekarno, Rasidov, Dubes Zhukov, dan Jenderal Kazakov. Makanan dan minuman terbaik khas Uzbekistan tersebut. Semuanya gembira menikmati siang tersebut. Saya tidak pernah memiliki kegembiraan seperti yang saya rasakan sekarang. Mari kita minum untuk terwujudnya kesejahteraan umat manusia, kata Soekarno yang langsung disambut dengan kata "Хорошо" sebagai tanda setuju. Semuanya menari, minum, dan merasakan kebahagiaan bersama. Kunjungan ke Uzbekistan adalah rangkaian panjang lawatan Soekarno ke Uni Soviet pada tahun 1956. Assalamualaikum. Здравствуйте. Selamat siang.
Здравствуйте. Добро пожаловать, господин Сукарно. Мы рады вашему приезду. Думаю, ваш приезд в Узбекистан будет полезен. Мы надеемся, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте. Добрый день. Yang saya hormati Bapak Rashidov dan semua yang menghadiri pada pertemuan luar biasa ini. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya dan kami berbahagia berada di negara ini. Hubungan internasional adalah hubungan antar sesama manusia dan satu-satunya jalan untuk mempunyai seorang sahabat ialah menjadi seorang sahabat. Sambil saya berada di sini untuk diplomasi pemerintahan, saya juga perlu ke makam Imam Al-Bukhari, karena disitulah dihimpunkan hadis-hadis yang dinamakan sahih. Saya punya kemauan kuat untuk berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Saya akan berjalan sendiri jika memang harus demikian. Saya tidak mau pulang hingga saya mengunjungi makam Imam Al-Bukhari. Kompleks Imam Bukhari dikelilingi taman luas dengan pohon-pohon menjulang tinggi serta berbagai bangunan inti, dan di dalamnya terdapat masjid sekaligus makam sang imam. Bapak-bapak, kita sudah lama menunggu detik ini. Sejak kita lahir, kita diajari apa itu Islam, apa arti hadis. Kita tahu jasa-jasa Imam Bukhari luar biasa, tidak hanya untuk perkembangan ilmu hadis di dunia, tetapi dan terutama agar mereka sadar memahami arti dan tujuan Islam. Saya sangat khawatir jika setelah perjalanan lama tidak bisa berziarah makam Bukhari. Kita sangat beruntung. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, satu kali lawatan Soekarno ke sebuah negara sama artinya dengan 10 tahun pekerjaan duta besar. Dan itulah alasan mengapa Soekarno melakukan perjalanan dan mengapa ia selalu menunjukkan fakta-fakta tentang tanah air dalam setiap pidato dan ia ucapkan di setiap penjuru dunia. Soekarno ingin mengajari orang-orang asing dan memberikan selintas pandang pertama tentang Indonesia yang tercinta, yang hijau, laksana untaian Zumrud di Khatulistiwa. Ketika kunjungan Soekarno di Uzbekistan berakhir karena harus segera meneruskan lawatan berikutnya, konon Soekarno merasa sedih. Kepada rakyat Uzbekistan, di Indonesia ada peribahasa yang berbunyi, jauh di mata, dekat di hati. Hari ini saya meninggalkan Tashkent, tetapi hati saya akan selalu teringat kepada saudara-saudara dan kebaikan budi saudara-saudara. Juga segenap usaha saudara di atas lapangan ketatanegaraan dan kemasyarakatan tidak akan mudah saya lupakan. Karena itu, saya meninggalkan Tashkent dengan berseru kepada saudara, selamat tinggal, selamat bekerja, hiduplah persahabatan kita. Jauh di mata, dekat di hati.